Kali ini kelompok ISIS mulai ikut-ikutan untuk membantu Hamas menyerang Israel, Yahudi, bahkan Amerika Serikat. Bagaimana beritanya? Sebab itu mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Langsung saja saya akan bacakan kepada kita pada saat siang hari ini berita yang saya lansir dari CNN Indonesia dengan sebuah judul Al-Qaeda dan ISIS mulai ikut-ikutan di konflik Hamas Israel. Oke, kita akan bacakan saja di sini teman-teman ya. Nah, ini dia. Kelompok teroris Al-Qaeda hingga ISIS mulai ikut-ikutan di konflik Hamas dan Israel di jalur Gaza. Dalam pernyataan terbarunya, dua kelompok radikal ini bahkan meminta para simpatisan dan pengikut mereka untuk menyerang Israel, orang Yahudi, dan Amerika Serikat sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Ya, jelas saja teman-temannya, ini sepertinya makin melebar aja karena mereka bahkan mempunyai komitmen bukan hanya saja menyerang Israel dan Yahudi, tetapi mereka juga mau menyerang Amerika Serikat dengan alasan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap warga Palestina. Oke, ya lanjut saja, kita akan lihat saja dulu di sini teman-temannya. Dikatakan kedua kelompok teroris ini mengucapkan selamat kepada kelompok Hamas Palestina yang berhasil melancarkan serangan dadakan ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Kemudian dikatakan serangan ini menjadi pemantik perang antara Hamas versus Israel pecah hingga meluas sampai hari ini ya. Lalu kita akan bacakan saja dulu teman-teman ya, baru nanti kita akan memberikan komentar kita ya. Nah, dilansir dari The Guardian, pernyataan terbaru dari kelompok Al-Shabaab afiliasi Al-Qaeda di Somalia mengatakan konflik di Palestina bukan hanya soal perebutan wilayah dan perselisihan faksi-faksi Islam di tanah Palestina. Nah, ini dia keterangannya ya, umat Islam harus berkumpul dan menawarkan segala yang mereka bisa, bunyi pernyataan Al-Shabaab seperti dikutip The Guardian. Wow, ini luar biasa sekali ya. Dengan hal ini saya teringat malah dengan apa yang disampaikan oleh putra seorang pendiri Hamas, yaitu Mossab Hassan Youssef, bahwa Hamas ini bukanlah gerakan nasional tetapi gerakan keagamaan yang mempunyai tujuan untuk mendirikan negara Islam. Wow. Jadi saya pikir pantas aja kalau misalnya banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam memang sepertinya wajib untuk membantu kelompok Hamas ini. Padahal yang saya lihat dan yang saya tahu, yang saya dengar dari beberapa media ya, termasuk juga pernyataan dari seorang Presiden Mahmud Abbas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hamas ini tidaklah mempresentasikan dan tidaklah mewakili rakyat Palestina pada keseluruhan. Tapi kenapa sampai ya mereka justru membawa-bawa Palestina dalam hal ini? Iya kan? Jelas saja bahwa ini memang sudah terbongkar, nggak bisa lagi dipungkirin bahwa kelompok ini adalah tujuannya untuk mendirikan negara Islam seperti apa yang disampaikan oleh Mossab Hassan Youssef. Dan jelas juga di sini bahwa di sini dikatakan umat Islam harus berkumpul dan menawarkan segala yang mereka bisa, bunyi pernyataan Al-Shabaab seperti dikutip The Guardian. Oke teman-teman, kita akan lihat saja dulu. Afiliasi Al-Qaeda lainnya di Yaman, India, hingga Suriah juga mengeluarkan pernyataan serupa. Oke, jadi benar-benar udah berkomitmen ya melawan atau menyerang Israel, Yahudi, dan bahkan sampai Amerika Serikat. Wow, ini bagaimana ini bisa melebar sampai ke sana ya. Nah, lalu dikatakan sementara itu
IS juga mengeluarkan pernyataan berisikan seruan untuk melancarkan serangan terhadap orang-orang Yahudi dimanapun, khususnya di Amerika Utara dan Eropa, bukan Amerika Serikat ya, Amerika Utara dan Eropa. Di sini juga dikatakan bahwa IS juga memberikan saran mengenai langkah-langkah praktis untuk memerangi orang Yahudi. Oke, berarti kalau saya melihat dari sini justru yang nantinya akan menjadi otak penggerak ya, atau semacam power gitu ya untuk memerangi orang Israel atau orang Yahudi ini adalah justru dari kelompok yang satu ini, dari IS. Oke ya. Kita akan coba lihat saja teman-teman ya, kenapa bisa sampai begini yang terjadi malah ya. Lalu dikatakan IS bahkan mengkritik Hamas karena kedekatannya dengan Iran dan fokusnya yang sempit terhadap Islam. Meski sama-sama kelompok teroris, dikatakan di sini bahwa IS dan Al-Qaeda bersaing sengit, terutama dalam menyebarkan propaganda dan retorika untuk menggait anggota baru. Ya, lalu berikutnya saya akan baca yang bagian terakhir ini. Meski begitu, pengaruh kedua kelompok ini terus melemah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan bagian terakhir, paling terakhir, IS banyak kehilangan wilayah di Suriah dan Irak, sementara Al-Qaeda kehilangan pemimpin tertingginya, yakni Ayman al-Zawahiri akibat serangan drone pada 2022 yang lalu. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi bagaimana nih pendapat teman-teman dengan adanya seperti ancaman gitu ya dari Al-Qaeda dan IS ini ya, dimana justru kalau saya melihat bahwa bukannya membuat militer Israel mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Gaza, tetapi saya melihat justru ini akan membuat mereka betul-betul berprinsip dan berkomitmen untuk menghancurkan Gaza. Hanya saya kembali juga mengingat apa yang pernah disampaikan oleh seorang Mossad Hasan Yusuf ya, bahwa dia mengatakan untuk menghancurkan ini tentunya ada sebuah yang harus dilakukan oleh militer Israel, termasuk lewat eksplorasi ya, the gas begitu. Dan sebelum dilakukan ini semua ya, warga sipil Palestina memang harus disingkirkan terlebih dahulu, atau ya mereka harus segera keluar dari wilayah Gaza tersebut. Karena target utama mereka, ini yang harus kita ketahui teman-teman ya, karena target utama daripada militer Israel ini bukan warga sipil Palestina. Ini yang harus kita ketahui, karena banyak mengatakan bahwa ya kita harus mendukung Palestina. Ya jelas saja kita mendukung Palestina, tetap kita juga mendukung Palestina. Siapa sih yang tidak mendukung Palestina? Apalagi untuk hidup bebas atau merdeka. Tetapi oleh gara-gara kelompok Hamas ini, inilah yang membuat pada akhirnya militer Israel melakukan serangan di wilayah Gaza, yang kemudian target mereka adalah Hamas. Tetapi ketika ada orang-orang atau warga sipil yang masih saja tinggal di situ dan belum keluar dari wilayah Gaza, akhirnya pun mereka menjadi korban daripada serangan yang dilakukan oleh Israel. Sekali lagi, tidak ada kepentingan kita untuk membela Israel ya, jangan sampai dikatakan nanti Islam Indonesia membela Hamas lah, dalam kemudian Kristen Indonesia membela Palestina. Tidak ada ya. Korban yang sudah berjatuhan sekitar 5.000 orang itu sudah cukup membuat kita yang melihat bagaimana kekejaman dunia saat ini ya, di mana kejahatan dunia ini terus ya menampakkan bahwa memang ini adalah zaman akhir. Nah teman-teman, jadi itu sebabnya kita yang ada di Indonesia, kita jangan sampai bermusuhan hanya gara-gara ini. Sekali lagi, kami Kristen-Kristen di Indonesia, kami tidak membela Israel dengan serangan-serangan yang mereka lakukan ya. Kami sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia tetap saja ya mengenal Israel itu sebagai umat, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Hanya itu yang kami bisa sampaikan kepada dunia. Bukan berarti agar dunia tidak mau menyerang Israel, bukan. Tetapi kami juga percaya bahwa nggak mungkin Tuhan mengingkar janjinya kepada Israel dan keturunannya, kepada Abraham, Ishak, Yakub, Israel dan keturunannya.
Itu yang kami tahu. Sebab itu kami juga sebagai orang percaya meyakini dan mengaminkan firman Tuhan, ya dan amin, bahwa barang siapa yang mengutuki Israel akan terkutuk. Nah, itu sebabnya kami dalam hal ini tidak mau berat sebelah. Kami tidak mau mengutuk, tetapi mari kita kembali. Rasa kemanusiaan kita juga masih ada. Dan apa yang terjadi dengan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, ya, dengan serangan Israel Hamas yang pecah pada tanggal 7 Oktober 2023 sampai sekarang ini tentunya membuat kita juga iba. Tapi bagaimana kita mau membantu mereka? Jujur, kalau misalnya untuk membantu Hamas, kita tidak mau membantu karena jelas bahwa apa yang mereka lakukan dikatakan oleh seorang Presiden Mahmud Abbas tidaklah mewakili atau mempresentasikan Palestina pada keseluruhan. Dan banyak juga ya yang kita melihat baik dari negara Eropa, Amerika Serikat, bahkan Arab Saudi juga yang mengklaim bahwa Hamas ini adalah kelompok teroris. Jadi kenapa harus dibantu ya orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan? Teman-teman, bagaimana komentarnya dengan sebuah ancaman atau sebuah warning yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan ISIS ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Ya, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.